Jadi khilafah itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Nabi telah sabdakan dalam hadis yang sahih dan seluruh ulama itu enggak ada khilaf. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Namanya seperti nama Nabi, yakni Muhammad. Ayahnya juga seperti nama Nabi, yakni Muhammad ibnu Abdullah, dari keturunan Nabi. Ya, tinggalnya di Madinah dan akan diambil sumpahnya di bawah pintu Ka'bah. Ya, setelah diambil sumpahnya nanti akan diserang orang-orang muslim dari negeri Syam, Syria. Ya. Jadi apa itu pasukan Madinah ini yang pemimpinnya ini bernama Muhammad ibnu Abdullah dari keturunan Nabi, ya, diambil sumpahnya, diambil, ya kalau bahasa kita itu sumpah jabatan, ya. Ya. Dilantik, ya, diambil sumpahnya di bawah pintu Ka'bah. Setelah diambil sumpahnya menjadi seorang pemimpin, maka akan diserang orang-orang muslim dari Syria, Syam dan sekitarnya. Cuman pasukan Madinah bisa mengalahkan mereka. Maka kaum muslimin seantero jagat ini di bawah satu khalifah yang bernama Muhammad ibni Abdullah, ya. Dan itu akan berlangsung selama 40 tahun. Itu sudah rinci dalam hadis Nabi itu. Cuman kadang-kadang dipelintir-pelintir, orang Syiah juga ngaku ini imam kami, ya, mereka nunggoni di depan gua, ya, dua mereka, ya, dan macam-macam. Jadi kewajiban kita itu enggak membuat khalifah, ya. Khalifah itu hadiah dari Allah, ya. Kewajiban kita bagaimana tauhid kita lurus, ya, bagaimana ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi, aman sudah. Kalau kita mati sebelum ada khalifah, aman kan? Tauhid lurus, ibadah kita baik benar, insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khalifah itu bukan tujuan. Khalifah itu janji Allah kepada kita orang yang beriman ketika kita beriman mentauhidkan Allah dan melaksanakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan salah itu, ya. Ayo khalifah. Wong cara wudu enggak ngerti. Cara mandi janabah enggak tahu. Cara tayamum enggak paham. Bagaimana? Ya, kewajiban kita ini mentauhidkan Allah, ibadah sesuai petunjuk Nabi. Adapun khalifah itu janji Allah pasti enggak mungkin diingkari itu. Ya, ketika orang muslim mereka dalam satu kalimat mentauhidkan Allah, isbat pada sunnah Nabinya Muhammad SAW, pasti nanti muncul kembali. Dan siapa orangnya telah jelas oleh Nabi tegaskan itu, ya. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, yakni Muhammad ibni Abdullah. Tinggalnya di Madinah, bukan di Indonesia. Ya, tinggalnya itu di Madinah, bukan di Indonesia. Kadang-kadang kan, ya, suatu kelompok terlalu ini Imam Mahdinya ini di Indonesia. Enggak ada Imam Mahdi di Indonesia, enggak ada itu. Imam Mahdi dari Madinah dan akan diambil sumpahnya nanti di bawah pintu Ka'bah oleh kaum muslimin di Mekah dan Madinah. Setelah diambil sumpahnya justru diserang oleh orang-orang muslim dari Syria, dan itu jelas itu, ya. Kemudian mereka orang muslim dari Syria ini ditundukkan oleh orang-orang muslim Madinah Mekah ini, sehingga mereka dalam satu kalimat, satu khalifah, yakni Muhammad ibni Abdullah. Pada masa inilah Allah turunkan nabinya Isa ibni Maryam, ya. Nabi telah bersabda, la yanzilanna Isa ibnu Maryam hakaman wa adlan. Sungguh Allah akan turunkan Isa ibnu Maryam nanti di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panglima Imam Mahdi sekaligus sebagai hakim bagi Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa nanti bukan menjadi nabi, justru salib dihancurkan semuanya, babi dibinasakan semuanya, perpajakan dihilangkan semuanya. Sehingga kalau sekarang masih ada pajak, ya sabar, nanti akan hilang kalau datangnya Nabi Isa. Karena hakikatnya orang muslim nggak boleh dipajaki, ya. Yang wajib dipajaki itu orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal di negara Islam. Mereka wajib bayar pajak. Berapa? Setiap tahun 1 dinar, tiap gundul, ya. Tiap gundul yang telah balik itu 1 dinar. Misalnya, ya, ada ayahnya, ada istrinya, ada 10 anaknya, balik semuanya.
maka 12 orang ini harus bayar pajak semuanya. Masing-masing satu dinar. Siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal di negara Islam. Sehingga disebut dengan negara Madani. Ya, negara Madani semacam itu. Di Madinah kan presidennya kan Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Tapi tinggal di situ orang Yahudi, orang Nasrani tinggal. Mereka bebas ibadah. Selama tidak merongrong wibawa kaum muslimin, tidak merongrong kedaulatan kaum muslimin, dan tidak memusuhi kaum muslimin dengan sebab agama. Mereka boleh ibadah sesuai dengan yakni syariat mereka. Enggak boleh kita ngelarang ke gereja, enggak boleh ngelarang ke mihrab mereka, enggak boleh, ya. Cuman mereka wajib bayar pajak. Ya. Dilindungi darahnya, dilindungi kehormatannya, dilindungi harta kekayaannya, cuman mereka wajib bayar pajak. Dan itu enggak boleh wakilan. Ya, bapaknya tok yang datang enggak boleh. Sak mbokne, sak bapakne, sak anake kabeh harus datang itu untuk bayar pajak. Enggak boleh wakilan, Pak titip, enggak bisa. Ya. Mengapa? Karena mereka telah diberikan kenyamanan, keamanan, tapi mereka tetap kafir kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak usah banyak terlalu mikir khalifah, ya. Itu pasti ada, ya. Tapi janji Allah itu dilakukan ketika kita melaksanakan syarat-syaratnya. Ya, wong kita mau masuk surga kan ada syaratnya itu. Apa itu? Mentauhidkan Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan? Jadi kita sudah, walaupun kita nggak menemui khalifah nggak masalah. Yang penting tauhid kita lurus, ya, akidah kita lurus, ibadah kita sesuai petunjuk Nabi, aman sudah. Ya, ada khalifah nggak ada khalifah nggak masalah itu. Ya. Tapi khalifah itu suatu kelaziman, hadiah anugerah yang Allah berikan ketika kita kaum muslimin semuanya mentauhidkan Allah. Nah sekarang ini ya mau buat khalifah yang datang bawa jimat, pakai sikap, nggak mungkin sudah, pasti nggak mungkin itu. Allah telah firmankan dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kalau manusia itu iman dan bertakwa, ya, orang-orang mukmin itu iman dan bertakwa, mereka akan jadi penguasa di permukaan bumi. Ya, antum baca Al-Qur'an itu. Itu janji Allah, pasti nggak mungkin bereset itu. Ya. Jadi tujuan kita bukan khalifah, tujuan kita tauhid lurus, akidah lurus, ya, ibadah kita sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai.